ada di sana karena Roh Kudus ada di dalam hati kita sebagai pemandu di dalam ibadah. Terus berikutnya nomor 4. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Mengapa Allah menerima ibadah kita? Alasannya ya, Dia pencipta yang menciptakan kita, sehingga takdir kita sebagai orang percaya adalah beribadah. Jadi takdirnya orang yang percaya adalah ibadah. Makanya nomor 1 apa yang harus dilakukan oleh orang percaya gereja adalah membangun ibadah. Terus kemudian nomor 2, mengapa Allah menerima ibadah kita? Karena ya, sebutan anak domba tadi yang telah menyelesaikan proses keselamatan, sehingga setiap orang yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya sudah tidak bisa lain kecuali beribadah. Ya. Beribadah menunjukkan baktinya kepada Tuhan Yesus. Nomor 3, mengapa kita harus beribadah? Sebab di dalam ibadah itu ada apa? Penyaluran berkat-berkat rohani dari surga. Jadi berkat rohani berupa damai sejahtera, pengharapan, keselamatan, dan semua penyertaan Tuhan kelimpahannya dicurahkan pada waktu kita beribadah. Jadi kalau kita nggak beribadah ya tidak mendapat berkat-berkat itu. Tapi kalau kita beribadah, hati kita dikuatkan di dalam Tuhan. Nomor 4, mengapa kita harus beribadah? Karena kita akan menghadapi Hakim Agung, yaitu pada waktu pengadilan tahta putih terakhir. Semua orang harus berhadapan dengan Tuhan Yesus untuk mempertanggungjawabkan segenap perbuatannya. Kita bersyukur kalau menghadap dengan menerima mahkota kehidupan. Kita menghadap dengan memperoleh kehormatan. Tapi sungguh menyedihkan kalau kita menghadap untuk dihakimi, kemudian dilemparkan dalam kematian yang kedua. Ya, itulah alasan-alasan mengapa kita harus beribadah. Nomor 5, membicarakan apa yang harus kita lakukan sebelum kita beribadah atau kita lakukan pertama kali supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Nomor 1, membersihkan diri sendiri dengan cara bertobat. Ya, terus kemudian membersihkan hati nurani. Kita mengampuni orang lain, ya, tidak hanya menerima pengampunan, tapi juga memberi pengampunan, berdamai dengan semua orang. Itu yang nomor 2. Jadi kalau kita menjalani ibadah dengan membersihkan diri sendiri terhadap orang lain dan juga membersihkan hubungan kita dengan orang lain, maka sebenarnya kita memiliki hati nurani yang murni yang diterima oleh Bapa di surga. Kemudian nomor 6, yaitu bagaimana Yesus mengajar soal ibadah. Yesus mengajar soal ibadah seperti dalam Yohanes pasal 4 itu, kita ditunjukkan kepada ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan. Ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan itu ibadah yang bagaimana? Ibadah yang ditolak oleh Tuhan adalah ibadah yang sinkretisme, bercampur dengan keyakinan lama, berdasarkan tradisi. Kemudian kita berada dalam perpecahan, percekcokan. Kemudian ibadah tergantung pada tempat dan waktu dan kepada objek-objek penyembahan yang tidak dikenal. Itu yang diperdebatkan dengan wanita Samaria. Lalu seharusnya ibadah itu bagaimana? Ibadah yang sejati itu adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh artinya apa? Menyembah dengan menggunakan segenap kehidupan, yaitu dengan roh kita. Kita bisa menyembah dengan roh jika tubuh kita dipersiapkan
jiwa kita dipersiapkan, barulah kita menyembah dengan roh. Kalau tidak ada persiapan itu, maka sebenarnya kita belum bisa menyembah dengan roh. Menyembah dengan kebenaran adalah menyembah dalam nama Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian nomor 7, bagaimana Paulus mengajar kita mengenai ibadah yang sejati? Dikatakan ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh, ya. Mempersembahkan tubuh itu yang utama. Jadi yang terutama mempersiapkan diri untuk menyembah tubuh. Jadi sama aja dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, menyembah dalam roh berarti harus mempersiapkan tubuh dan jiwa. Demikian Paulus menjelaskan dengan cara yang dibalik, dari tubuhnya dulu, tapi kalau Yesus dari rohnya dulu. Jadi mempersembahkan tubuhmu yang hidup dan kudus sebagai persembahan yang sejati. Lalu kemudian kita diajak membahas ada sesuatu yang harus kita lakukan secara khusus untuk melakukan ibadah rohani yang diterima oleh Tuhan berdasarkan Roma 12 ayat 2 pengajaran Paulus itu. Apa yang harus dilakukan? Perubahan budi. Ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, mirip dengan dunia ini, kompromi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Serupa itu artinya apa? Ya kita berkompromi. Kita meniru apa yang ada di dalam dunia. Dan kita harus berubah. Berubah itu metamorfosa, yaitu mengubah bentuk menjadi kehidupan yang baru. Terus kemudian nomor 2 ditegaskan kembali. Nah, kita terakhir di sini kemarin. Jadi nomor 2 melakukan pendapat. Ya, jangan jadi serupa dengan dunia ini juga berarti tidak mengikuti gaya dunia ini. Apa saja tren yang tidak boleh kita ikuti oleh orang Kristen dewasa ini? Berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. Ya. 1 Yohanes 2 16 dan 17. Siap? Ya, siap. Ya, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, ini sangat jelas bahwa gaya dunia atau yang mengikuti tingkah laku dunia yang harus dirubah itu adalah karena dunia mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu adalah nafsu dari dalam tubuh yang sudah tersimpan, dan keinginan mata itu adalah nafsu yang timbul dari luar. Jadi kalau kita memandang ingin, kita jatuh ke sana. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup yang berasal dari sumber kehidupan ini. Sehingga 3 perkara itu dijelaskan oleh Yohanes tidak berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Sehingga kita harus mengubahnya, tidak menjadikan gaya dunia menjadi gayanya orang percaya. Mengapa Tuhan menginginkan supaya kita berubah gayanya, berubah dalam pembaruan budi seperti itu? Sebab dunia ini sedang menuju kepada kelenyapannya dengan keinginannya. Dunia tidak pernah dipuaskan dengan keinginan, dan dunia sedang lenyap oleh keinginan. Oleh keinginan itu satu dengan yang lain berperang, saling mengalahkan, saling menghancurkan. Nah, itu 2 hal yang berkaitan dengan ibadah yang sejati menurut pengajaran Paulus. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh. Persembahan tubuh itu yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana membuat tubuh kudus dan berkenan? Harus berubah dengan pembaruan budi. Budi bagian mana yang dirubah? Yaitu nafsu yang timbul dari dalam diri manusia.
nafsu kemanusiaan, nafsu daging. Dan keinginan mata adalah apa yang timbul dari luar yang kita lihat, yang membuat kita ingin, ya. Kemudian keangkuhan hidup, yaitu kesombongan yang dibawa sejak diwarisi dari Adam dan Hawa. Oke, apa cukup jelas? Atau perlu didiskusikan lagi? Kalau cukup, kita masuk ke nomor 8. Mari Pak Helvi, nomor 8. Apa bentuk ibadah yang pantas yang diberikan para orang percaya kepada Allah untuk menyembahnya? Apa yang pantas, yang layak diberikan kepada Tuhan? Nomor 1. Ulangan 16 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi apa yang layak dipersembahkan kepada Tuhan, yang pantas adalah memberikan persembahan dengan cara apa? Perayaan. Bagian akhir sukaria. Sukaria itu apa? Lebih dari sukacita. Sukacita yang beria-ria, artinya seperti pesta pora. Itu adalah diambil dari peraturan bangsa Israel atau yang namanya hukum Taurat. Hari raya 7 hari, yaitu hari raya roti tidak beragi yang diakhiri dengan acara bersukacita. Dari sana kalau kita tahu bahwa mereka beribadah itu berdasarkan berkat di tanah perjanjian, ya, dan mereka dituntut korban dengan berat. Tiap hari mereka harus ada korban syukur, korban pendamaian, korban sajian, korban bakaran. Selain korban wajib, yaitu korban penebus dosa dan korban penghapus dosa dan korban penebus salah. 2 itu adalah korban khusus, tapi yang 3 adalah korban yang harus diberikan. Dan masih ada korban pendamaian, korban syukur, masih banyak korban yang harus diberikan. Orang Israel itu kalau beribadah serba korban. Jadi nggak ada ibadah yang gratis. Sehingga korban-korban itu pastilah memakan biaya yang cukup banyak. Namun demikian ketika mereka datang ke tempat ibadah untuk beribadah, Tuhan masih mewajibkan membayar banyak pengorbanan, tapi tetap dikatakan sebagai perayaan. Ya. Ibadah itu perayaan. Perayaan itu merayakan, meninggikan, membesarkan. Siapa yang dibesarkan? Tuhan. Nah, bagaimana cara menyelenggarakan perayaan itu? Perayaan itu harus diselenggarakan dengan bersukacita, bersukaria, ya, di sana. Sehingga orang-orang itu ketika ada hari raya Pondok Daun, membuat pondok-pondok, mereka mengadakan pesta-pesta selama 1 minggu, khususnya pada waktu penutup. Itu adalah pesta besar yang diadakan di sana. Itu namanya ibadah. Itulah sampai zaman dulu sampai zaman sekarang ada perbedaan. Sekarang itu kalau korban ibadah itu nggak usah mengorbankan hewan. Ibadah itu membayar persembahan, korban persembahan seadanya. Ya. Kalau dulu korbannya itu tidak ditentukan, semacam pajak setiap orang. Pajak orang-orang yang datang masuk ke Bait Suci itu banyak sekali membayar. Sehingga kalau orang mau hidup kudus, mau diberkati Tuhan, itu korbannya mesti banyak. Itulah sebabnya orang yang beribadah sungguh-sungguh, orang yang sudah beribadah, pastilah orang yang diberkati. Makanya di sini orang yang diberkati dengan tanahnya. Mengapa Tuhan menuntut itu? Karena mereka diberi tanah gratis. Tanah itu nggak akan jatuh ke tangan orang lain kecuali karena dosa mereka. Nggak boleh dijual. Dijual pun harus dikembalikan lagi. Sehingga berkat tidak akan beranjak dari dia. Nah, kita nggak pernah dapat tanah gitu.
Kita nggak pernah dapat bagian, kita nggak pernah dapat sesuatu yang berupa ini. Kita memohon baru Tuhan memberkati, kita bekerja keras baru Tuhan memberkati. Sehingga dalam perjanjian baru tidak dituntut memberikan pengorbanan dalam bentuk tertentu, tetapi sukacita itu harus sama. Sehingga kalau kita beribadah, nomor satu harus dipecahkan suasananya. Ada beberapa gereja kalau mau beribadah itu yang pertama memecahkan suasana, atau istilahnya icebreaker, yaitu memecahkan bongkahan es. Ibadahnya biar hangat, biar ramai. Jadi apa saja boleh dilakukan untuk membuat suasana penuh dengan sukacita. Ya. Apakah Bapak Ibu kalau ibadah sudah dimulai dengan sukacita? Ya. Puji Tuhan. Jadi itu yang ibadah kita itu bukan seperti melawat kematian. Ya. Bersedih semuanya dengan talun-talun, tepuk tangan aja nggak berani. Nah itu nggak ada kata amin, nggak ada kata haleluya. Jadi kalau masuk sudah langsung memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah itu tidak dimaksud Tuhan seperti itu. Semua ibadahnya orang Israel perayaan. 3 kali dalam 1 tahun, baik kepada ibadah Paskah, ibadah Pondok Daun, dan ibadah Pentakosta, semuanya adalah perayaan. Jadi setiap ibadah itu mereka berpesta, makan, mempersembahkan korbannya dipotong, bagian Tuhan adalah darahnya dan lemak-lemaknya dibakar. Lalu kemudian bagian imam adalah paha belakang. Yang lain itu boleh dimakan oleh orang yang mempersembahkan. Dan semua yang ada di situ. Jadi semua korban, semua ibadah Israel itu bersukaria. Tidak hanya bersukacita, bersukaria. Artinya senang sungguh-sungguh. Nah ini yang diinginkan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Janganlah ibadah kita dipenuhi kedukaan. Meskipun sedang berduka sekalipun, usahalah membuat sedikit senyuman. Sehingga suasana itu berubah. Dan lagu-lagu pertama itu baiknya adalah lagu-lagu yang membuat sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi masuk ibadah itu sudah semangat seperti itu. Hari ini ku rasa bahagia bergandeng tangan kita semuanya. Ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih di tepi pantai. Ya. Ya, pokoknya yang penting adalah suasana sukacita. Firman Tuhan perjanjian lama bersukaria, berpesta. Jadi ini yang mesti dirubah sehingga ibadah-ibadah itu tidak menambah kedukaan tapi bersukacita, berpesta di hadapan Tuhan. Tanya dulu. Iya Pak. Iya. Ibadah yang disebutkan Pak tadi adalah ibadah perayaan ya Pak ya. Ya. 3 kali dalam setahun. Nah misalnya yang tiap Sabat itu, nah isinya seperti apa kira-kira? Sabat juga begitu. Jadi Sabat itu yang pertama dari malam itu kan sudah berdiam diri berdoa. Pagi-pagi itu sudah berkumpul, mereka menyanyi, berdansa-dansa. Di sinagoga itu ruangan sebesar ini mereka menari-nari, diiringi gambus, diiringi kecapi. Jadi mereka betul-betul berpesta pora. Makanya kalau lihat ada orang yang sok ke Israelan ya, yang itu mereka kan apa? Pakai nari-nari. Malah ada yang berani menyuguhkan anggur. Jadi disuguhkan anggur itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mabuk. Jadi hanya sampai gembira saja. Ya. Jadi di sinagoga itu juga seperti itu. Kemudian lepas tengah hari setelah makan ada diskusi, ada tanya jawab semacam itu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada.
Itulah kalau menerapkan Sabat itu kehidupan jemaatnya sebenarnya sangat baik. Karena seharian ketemu itu ya mesti kayak orang retreat itu kan. Kita kan cuma 2 jam nggak punya kesempatan untuk berbicara tuh. Datang salaman langsung duduk, habis duduk langsung nyanyi. Itu nanti selesai khotbah, Bapak terima kasih bring. Jadi nggak ada kesempatan untuk berbicara, tidak ada sukacita, pesta pora itu nggak ada. Jadi itulah sifatnya di dalam Perjanjian Lama ibadah Israel. Terus yang kedua, mari apalagi yang harus dipersembahkan supaya kita dianggap layak dan pantas. Nomor 2, mari Bu Elvi. Mazmur 50 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah hasilmu kepada Yang Maha Tinggi. Ya, persembahkanlah syukur. Ya. Persembahkanlah syukur itu sangat banyak dipakai oleh Daud. Ya, persembahan syukur itu bukan persembahan wajib. Ya, persembahan syukur itu persembahan khusus. Jadi, ketika seorang beribadah sebenarnya melebihi daripada kewajiban. Jadi misalnya kewajibannya apa? Ya, dilakukan. Lalu korban syukur itu adalah korban yang lebih. Dan yang namanya korban syukur itu bukan hanya kata-kata seperti kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa Engkau sudah memberkati. Kami bersyukur Bapa Engkau memberikan kesehatan. Kami bersyukur Engkau telah mengantar kami sampai di gereja. Semacam itu. Itu hanya syukur kata-kata. Ya. Omong doang. Nah, kalau orang Israel bukan omong doang. Aku mempersembahkan syukur itu geludak, itu ada barangnya. Mempersembahkan syukur dari panenan. Misalnya panen anggur berlebihan, mengucap syukur persembahkan. Domba-dombanya beranak cukup bagus, persembahkan domba. Sapi-sapinya beranak, persembahkan sapi. Jadi yang namanya persembahan itu memberi, ya. Korban persembahan syukur itu memberi khusus, berbeda dari persembahan yang rutin kayak 5 korban itu. Demikian juga kalau kita mengingat Daud, karena Daud itu luar biasa. Dia melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Jadi Daud itu hamba Tuhan yang hebat. Memang dia jatuh bangun, tetapi Tuhan tak pernah memerintahkan buatkanlah bagiku bait Allah, aku mau tinggal di sana. Tuhan enggak meminta, tapi Daud sendiri yang mau. Dia sudah mengumpulkan banyak sekali, bahkan dikatakan emas di Yerusalem itu sama seperti batu yang berserakan di pinggir jalan. Perak itu tidak berharga katanya. Saking banyaknya Daud mengumpulkan. Mari Pak. Ya. Sama-sama. Nah, itu keadaan di Yerusalem. Jadi kalau persembahan syukur itu pasti memberi. Jadi orang beribadah itu pasti memberi. Mempersembahkan korban syukur pasti memberi, bukan hanya kata-kata. Ya. Kalau orangnya pintar mengolah kata-kata ya syukurnya daging-daging ya. Tapi kalau orang yang pas-pasan ngomongnya sudah kalem-kalem, ngomongnya nggak banyak itu, ya Tuhan saya bersyukur untuk semuanya. Amin. Semuanya pokoknya. Ya pokoknya semua lah, itu kan tahu. Gitu ya. Jadi persembahkanlah syukur. Kalau kita beribadah dengan mempersembahkan syukur, kita berani memberi lebih dari apa yang seharusnya diberi, maka Tuhan juga akan memperhatikan lebih kepada kita. Itu. Jadi sekali lagi kembali kepada Daud itu. Mengapa Daud diberi janji anak keturunanmu akan kekal, akan sepanjang sejarah menguasai kerajaan Yehuda, sampai raja terakhir Sedekia itu memang anaknya Daud, keturunan Daud. Dan kemudian Yesus masih dikatakan anak Daud, kerajaannya akan kekal, akan digenapi juga. Karena Daud memberikan persembahan syukur melebihi apa yang dituntut Tuhan. Ya. Bukan hanya kewajiban aja, apa yang melebihi.
Nah, kalau orang memberi apa yang melebihi dari apa yang dituntut Tuhan, itu sudah luar biasa, ya, luar biasa. Apa kalau gereja kira-kira apa? Memberikan yang lebih dari yang dituntut Tuhan. Ya mungkin berkaitan dengan perlengkapan di gereja. Harusnya hanya memberi persembahan cukup. Tapi dia kalau melihat gereja, wah gerejanya kalau susah ini tak jatai, nah, itu lebih. Nggak usah disuruh melakukan itu lebih. Oh gendangnya kok udah bocor, orang datang di kudanannya tak bikinkan emperan, nah, itu lebih. Jadi kalau kita melakukan tindakan lebih kepada Tuhan, Tuhan akan memberi tindakan lebih kepada kita. Amin itu ya. Amin. Itu luar biasa sekali. Terus nomor 3. Apa yang nomor 3? Siapa? Pak Nanang atau Pak Teguh? Ya, nomor 3. Ibrani 13 ayat 15. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, ini versi perjanjian baru. Jadi kalau mengucap syukur itu apa? Ucapan bibir. Ngomong saja ya. Tapi sebenarnya ucapan bibir itu bentuknya kayak apa? Kalau sebenarnya mempersembahkan korban syukur ucapan bibir itu adalah puji-pujian. Kemudian setelah puji-pujian ada worship-nya itu, atau ada mazmurnya, ada kata-kata sanjungan kepada Tuhan, dan tidak segera mengakhiri. Itulah sebenarnya ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan dalam perjanjian baru ya, bahwa kalau kita menyembah Tuhan itu selesai menyanyikan lagu seperti tadi itu, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Setelah menyanyi masih berhenti, haleluya, benar kuasa-Mu, itu yang kami rindukan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung. Kami bersimpuh di kaki-Mu, kami menghormati-Mu, haleluya, pujilah Tuhan. Itu adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itu bukan Pantekosta, ya. Itu adalah menyembah seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Jadi kalau sudah lagu penyembahan itu selesai, jangan segera menutup dalam doa, terima kasih Tuhan inilah penyembahan kami. Jangan. Berikan kesempatan waktu untuk mempersembahkan ucapan bibir. Mungkin untuk awalnya ya seringkali ayat ini dibaca, sehingga kalau memimpin ibadah jemaat jadi tahu kayak apa sih ucapan bibir itu ya. Bermazmur yaitu mengutip kitab Mazmur, worship yang mungkin bisa haleluya haleluya itu. Kalau kata-kata ucapan bibir yang memuji Tuhan adalah menyanjung Tuhan, mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan. Itulah yang diinginkan di dalam kitab Ibrani ya. Jangan fanatik bahasa roh ya. Jangan fanatik bahasa roh. Bahasa roh itu baik tapi itu enggak terpahami oleh orang lain. Tapi kalau ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu terpahami oleh orang lain. Jadi kata-katanya pujian, kata-katanya menyanjung Tuhan itu terpahami. Ya, seolah-olah punya waktu sedikit untuk menyembah itu. Lama juga gak apa-apa kalau tahan. Tapi kalau suasana semakin menurun ya jangan dipanjang-panjangkan. Sengaja haleluya haleluya itu malah enggak pas. Orang merasa ini buang-buang waktu berdele-dele gitu. Jadi jangan sampai jatuh berdele-dele. Tapi juga jangan sampai cepat-cepat sehingga enggak punya waktu mempersembahkan ucapan bibir. Mempersembahkan ucapan bibir itu bukan nyanyian. Karena mempersembahkan ucapan bibir bukan nyanyian. Mempersembahkan pujian itu baru nyanyian.
Kalau mempersembahkan ucapan bibir ya mengucap dengan bebas. Jadi 3 hal apa yang layak dipersembahkan kepada Tuhan dalam ibadah, yaitu gaya mempersembahkan kita harus dengan sukacita, sukaria, pesta, memberikan dengan sukacita. Itu adalah ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua adalah mempersembahkan korban syukur, suatu korban yang melebihi korban biasa, ya, melebihi kewajiban kita. Kita harus memberikan lebih. Dan yang ketiga adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, bisa berbentuk pujian, worship, mazmur, atau kata-kata sanjungan kepada Tuhan. Amin. Apa ada yang bertanya atau mau mendiskusikan? Mari, silakan. Belum. Tidak ada ya, ayo maju kalau nggak ada. Mari kita lanjut ke nomor 9. Ya, siapa? Pak Filipus, Pak Bambang. Oh, ya. Hari ini kita tidak banyak memberi perhatian untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak waktu untuk berpikir tentang ibadah dan suka mengabaikan ibadah umum. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang menyembah Tuhan, seperti apa hati dan sikap beribadah oleh para nenek kita. Itu mungkin sulit dipahami ya. Iya, ini kalimatnya agak. Kalimatnya bulat-bulat. Tapi sebenarnya bimbingannya adalah bagaimana orang Kristen pertama beribadah, gitu ya. Bagaimana orang Kristen pertama beribadah, bagaimana orang Kristen pertama menyembah Tuhan. Itu intinya. Nah, makanya kita dibawa ke kitab Kisah Rasul, ya. Dibawa ke kitab Kisah Rasul adalah mula-mula bagaimana ibadah Kristen dibuat. Mari Pak Bambang, silahkan. Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 2:42 dan 46 ya. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul